Monitor 180 Hz, saya mau bilang harganya 1 jutaan nggak tega bre, soalnya udah mepet 2 juta. Halo, saya Jun. Kalau ngeliat harga monitor sekarang, saya jadi keinget bertahun-tahun yang lalu saat Full HD itu masih jadi barang mewah. 24 inci itu juga masih jarang banget. Jadi saya ingat beli monitor ukurannya 19 inch kalau nggak salah, resolusinya cuma 1600 x 900. Itu harganya udah mepet 2 juta juga. Terus habis itu berkembang, 24 inci jadi rame, Full HD jadi rame, sampai akhirnya Full HD 144 yang di awal keluar harganya masih 3 jutaan lebih. Sekarang 180 Hz udah under 2 juta, bre. Ini adalah AOC 24G4E, dimana kalau secara harga tadi ya dibilang mepet 2 juta karena harga resminya 1,9. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngecek di marketplace, itu harganya sempat nyentuh 1,6 juta, tapi waktu itu ada voucher dari marketplace-nya. Dan sekarang vouchernya nggak ada, balik lagi deh ke harga normal. Nah, monitor ini secara spek itu tertulis luar biasa hebat. Dari refresh rate yang 180 Hz sampai tentang warnanya yang gamutnya katanya gede banget gitu ya. Nah, tinggal apakah benar seperti itu? Kita akan buktikan. Sebenarnya monitor ini adalah monitor yang sama dengan AOC 24G4. Speknya sama persis, cuma standnya yang berbeda, di mana 24G4 itu full ergonomis, sedangkan 24G4E ini adalah versi ekonomis yang cuma bisa tilt doang. Jadi kalau memang ergonomis tidak menjadi kebutuhan kamu, ambil yang versi E ini, lumayan lah, bisa irit duit sedikit bre. Secara build udah cukup baik, walaupun standnya model kaki bebek yang saya kurang suka, tapi udah cukup kokoh. Di standnya juga ada lubang untuk kabel manajemen. Bezel layarnya tipis kecuali bagian bawah tempat logo AOC. Kemudian untuk kontrol OSD menggunakan multi button yang dipasang menghadap ke bawah di bagian kanan layar. Desain bagian belakang terlihat gagah dengan lingkaran merah di tengah yang berfungsi menutup VESA mount 100x100. Kemudian connectivity-nya kita dikasih satu HDMI 2.0, satu DisplayPort 1.4 dan satu audio jack. Untuk power menggunakan konektor yang sama dengan yang dipakai pada power supply. Menggunakan panel Face IPS berukuran 24 inci, resolusi 1080p, refresh rate 180 Hz yang support adaptive sync, response time standar diklaim 1 milisecond gray to gray yang nanti akan kita buktikan benar atau enggak. Brightness tipikal 300 nits dengan kontras rasio 1000:1 dan gamutnya ini yang luar biasa bre. Tertulis 126% sRGB atau 103% DCI-P3 dengan color accuracy under 2 delta E. Sekarang kita lihat gimana performance-nya. Monitor ini punya beberapa setting preset yang bisa kita pilih, tapi dari semuanya hanya mode standar yang bisa kita rubah nilai settingnya untuk bikin custom profile. Sedangkan pada mode lainnya, setting untuk kontras dan brightness di lock bre. Pada mode standar saya lakukan pengukuran brightness dan black level dengan background putih dan setting brightness 100%, terukur brightness maksimum mencapai 311 nits, sedikit lebih baik dari speknya. Sedangkan hitam paling pekat dalam kondisi background hitam dan brightness 0% terukur 0,04 nits. Angka ini tidak berarti apapun, karena pada pemakaian normal kita bakal jarang sekali menggunakan setting brightness 0 atau 100%. Ini hanya untuk melihat seberapa jauh kemampuan monitor ini menampilkan putih dan hitam. Kemudian yang paling penting kita lihat dulu gaming performance-nya. Ghosting nggak ya monitornya? AOC 24G4E punya setting overdrive yang bisa kita pilih antara off, weak, medium, atau strong. Seperti biasa, semakin tinggi setting biasanya akan mempercepat response time, tapi akan diikuti overshoot yang juga semakin banyak. Saya lakukan pengukuran pada mode sport. Tanpa overdrive terukur average response hanya 6,28 milisecond dengan respons tercepatnya 3 milisecond. Tidak ada overshoot. Overdrive weak, responsnya lumayan meningkat, average jadi 5 milisecond dan tercepatnya 2,9 milisecond dan masih tanpa overshoot. Tapi seharusnya secara visual nggak akan ada pengaruh yang terlalu banyak kali ya. Pada overdrive medium, responsnya jadi lebih cepat dengan average jadi 3,54 milisecond dan tercepatnya jadi 2,5 milisecond. Tapi overshootnya mulai muncul dengan persentase 26% dan error terparah di 27 RGB. Potensi munculnya ada, tapi harusnya nggak terlalu sering kali ya. Dan terakhir, overdrive strong ini nggak usah dibahas aja karena hancur banget dan nggak ada bagusnya sama sekali. Dengan angka kayak gini, ghosting dan inverse ghosting pasti bakal muncul terus. Hasilnya kalau divisualisasikan, perbedaan antara overdrive off dan weak tidak terlalu besar. Ghostingnya nampak tipis, bisa kita lihat di UFO paling atas, tapi tidak ada inverse ghosting sama sekali. Pada overdrive medium, ghostingnya semakin hilang, tapi
Tapi untungnya inverse ghostingnya belum kelihatan juga karena tadi prosentasenya cuma 26%. Pengen lihat yang overdrive strong? Lihat nih, ghosting dan inverse ghosting semua numpuk jadi satu. Jadi kalau mau ngegame, paling ideal adalah menggunakan overdrive medium. Sedangkan untuk warna dari gamut, bener tinggi banget. Dimana gamut volume mencapai 145% sRGB, 100% Adobe RGB, dan 103% DCI-P3. Cuma coverage aktualnya untuk sRGB memang benar udah mepet 100%, tapi Adobe RGB yang bisa tampil hanya 83%, sedangkan DCI-P3 hanya 95% aja. Tapi udah bagus banget sih ya. Untuk akurasi warna, mode FPS, RTS, dan racing adalah yang paling jelek. Walaupun average udah under 1 delta E, tapi masih ada beberapa warna yang meleset cukup jauh dan bener-bener terlihat melesetnya. Jadi kalau cari warna, hindari 3 mode preset ini. Sedangkan akurasi warna pada mode lainnya udah sangat bagus. Average udah under 1 delta E dan tidak ada warna yang terlihat menyimpang. Yang bikin beda adalah brightness dan color temperaturnya. Mode sport terang banget di 305 nits, tapi putihnya terlihat paling kebiruan di 6900 Kelvin. Yang paling nyaman buat mata saya adalah mode text yang tidak terlalu terang, cuma 95 nits aja, dan putihnya adalah yang paling natural pas 6500 Kelvin dibandingin semua mode lainnya. Dan akhirnya untuk monitor ini saya tidak membuat custom profile karena mode text adalah yang udah paling mendekati setting yang biasa saya gunakan. Yap, itu dia tadi AOC 24G4E 180Hz dengan gamut yang bener-bener luas dan harganya udah under 2 juta. Untuk gaming performance nggak usah ditanya lagi, tadi udah kita lihat sendiri bahwa secara angka response time yang terukur itu memang benar cepat dan akhirnya divisualisasikan juga tanpa ghosting, tanpa inverse ghosting. Cuma permasalahannya kalau kita bandinginnya sama spek, ini yang agak sedikit meleset karena di speknya tertulis 1 millisecond. Sedangkan udah diukur bahkan dengan setting overdrive tertinggi yang tidak nyaman di mata, angka response time-nya gak nyampe 1 millisecond, masih di atas 2. Tapi kalau kita ngomongin skala millisecond, 1 sama 2 kayaknya selisihnya nggak terlalu jauh. Jadi masih oke lah ya. Dan kalau kamu tertarik sama monitor ini, kamu langsung cek aja ke marketplace dan jangan lupa rajin-rajin ngecek apakah ada voucher diskon atau enggak. Karena siapa tahu pas lagi beruntung dapat monitor ini di harga 1,6 jutaan.